Kayak kamu melayang di atas kasur, digoyangin ke kanan, ke kanan, ke kiri gitu. Nah ternyata pas dia melek, dia beneran digoyangin kanan kiri tapi nggak ada yang ngangkat. Terus anaknya tuh sempet diem gitu di pintu lama, dan dia sempet dong akhirnya abis parkirin dia balik, kok anaknya nggak masuk masuk. Dia bilang, loh kok kamu nggak masuk? Terus dia bilang, itu ada omnya ngalangin pintu. Hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. Karena kita para istri pasti pada jajan. Apa kabar semuanya? Anyway, aku kali ini mau cerita horor lagi. Jadi aku mau tegesin sekali lagi ya, kalau ini namanya segmennya cerita horor lagi yuk. Nah, mungkin beberapa dari kalian waktu lebaran kemarin ada yang bisa akhirnya mudik nih, termasuk aku. Aku alhamdulillah akhirnya bisa mudik ketemu sama mertua aku setelah 2 tahun pandemi nggak bisa pulang kan. Nah, ternyata ketika aku mudik kemarin, aku tuh mendapatkan beberapa asupan cerita horor nih dari saudara-saudaranya suami aku. Nah, kebetulan aku udah minta izin sama orangnya nih, aku mau cerita. Kemarin juga kalau kalian nonton, aku sempat upload satu cerita horor, yang ini, yang narsumnya di blur. Sorry ya, aku ngejaga privasi dia banget soalnya. Sebelum aku cerita, aku mau ngingetin ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, dan share video-video ini ke teman-teman kalian. Karena kalau aku udah 10.000 subscriber, aku bakalan nepatin janji aku untuk cerita teror pocong yang dialamin sama mama aku selama hampir 40 hari. Or mungkin mama aja yang aku bawa buat cerita kali ya, dan waktu aku dengerin ceritanya tuh aku merinding banget. Langsung ke cerita. Cerita ini dialamin sama sepupunya suami aku. Kita sebut saja namanya Mas S ya. Kita samarkan deh. Jadi si Mas S ini anak dari kakaknya ibu mertuaku lah gitu. Kebetulan kita lumayan akrab nih dari aku awal nikah dulu sampai sekarang. Sering lah kita kalau aku ke Malang hangout bareng gitu. Sama istrinya juga. Nah, dia tinggal di rumah saat ini ya, yang emang rumahnya udah dari dia kecil sih, pokoknya tinggal di situ. Dan rumah itu berlokasi di lokasi strategis di kota Jawa Timur, gitu ya. Cerita ini tuh berawal dari ketika dia udah nikah, dan alhamdulillahnya nggak lama dari situ dia dikaruniai anak. Dia tadinya mau nyari rumah nih di luar, cuman karena orang tuanya udah beli rumah lagi, jadi orang tuanya bilang, udah kamu ambil aja rumah ini gitu. Oke lah, akhirnya rumah masa kecil dia itu dia tempatin. Berawalnya dari anaknya, kebetulan dia punya anak 3 kan. Nah ini kejadiannya waktu anak pertamanya nih. Jadi anak pertamanya itu perempuan. Umurnya sekarang udah berapa ya? 3-4 tahun kalau nggak salah. Dan anaknya cukup friendly gitu. Si anak ini sering banget dia tuh ngomong ke ibunya. Kebetulan sepupunya suami aku ini si Mas S, dia emang sering pergi keluar kota untuk pekerjaan ya gitu. Dia tuh sering banget kayak kalau malam gitu dia ngeliatin satu spot gitu di satu titik, terus ibunya suka nanya, kamu kenapa nengok ke situ? Itu mah ada om-om item gitu. Aku agak merinding nih cerita ini. Nah, sempetlah waktu si anak ini umur setahun ya, aku lupa tahun 2016 atau 17 gitu. Jadi ceritanya aku main nih ke rumah dia masih kecil, belum kebetulan ibunya lagi hamil anak kedua waktu itu. Main ke dia sama suamiku, ya suamiku sama sepupunya ngobrol dong di teras, biasalah laki. Aku sama istrinya sama anaknya ngobrol di meja makan. Nah kebetulan anaknya lagi aku pangku nih, biasalah ya namanya kita baru punya ponakan gitu kan, dipangku kan sambil ngajak ngomong. Nah kebetulan pas aku mangku dia, aku tuh sempet nggak tahu kenapa saat itu tuh pengen banget lihat di sudut kiri gitu. Nah di sudut kiri itu ruang cuci bajunya dia gitu, yang pakai mesin cuci gitu ya. Nah pas aku lihat ke sudut mesin cuci, aku kaget banget sih, astagfirullahaladzim. Nih aku masih inget banget tuh, aku lihat merinding. Aku lihat perempuan tuh lagi duduk begini. Kalian tahu nggak sih, ini sorry ya aku peragain dikit.
yang kakinya diangkat terus kayak meluk kaki gitu ya pose, ngeliatin aku, mukanya gini nih. Itu senyumnya nyering gimana gitu, terus aku sempet terpaku tuh diem. Udah, terus habis itu sampai aku ngeh itu pas si istrinya Mas S ini nanya, tuh mau ini nggak? Dia habis goreng pisang waktu itu. Nih, aku makan dulu. Aku habis goreng pisang. Oh ya, makasih ya Mbak gitu. Nah, aku nggak ngomong apa-apa tuh. Terus aku tetap lanjut gendong si anak gitu kan, bangkuin lah, ngobrol-ngobrol gitu kayak, kamu udah makan belum gitu-gitu lah ya, standar kita nanya sama anak kecil. Udah nih ya, ternyata si Mas S ini sempet cerita kalau si anaknya tuh sering banget lihat si bayangan hitam itu lewat-lewat di rumah itu. Sedangkan kalau yang aku lihat perempuan sih. Dan yang paling epic sebenarnya Mas S tuh kemarin baru cerita sama aku. Jadi ini cerita waktu dia masih SMP kalau nggak salah ya. Dia tuh pulang sekolahnya maghrib kalau nggak salah karena ada ekstrakurikuler. Capek banget kan. Terus dia pulang maghrib tuh, dia abis sholat maghrib dia langsung tidur karena capek banget gitu. Nah pas tidur itu dia sempet ngerasa kayak rep-repan, tapi rep-repannya gini, kayak kamu melayang di atas kasur digoyangin ke kanan ke kiri gitu. Nah ternyata pas dia melek, dia beneran digoyangin kanan kiri tapi nggak ada yang ngangkat. Terus dia kayak jatuh kasur gitu, kaget kan. Nah ternyata budenya suamiku nih, ibunya dia membenarkan. Jadi pernah lah malam-malam ibunya tuh biasanya punya kebiasaan kan ngecekin anaknya kalau udah tidur apa belum, buka pintu dilihat oh anaknya udah tidur misalkan, kalau belum tidur tanya kok belum tidur gitu. Dan ibunya ini memang pernah ngelihat dia tuh kayak diangkat terus kayak digendong kanan kiri itu. Dan itu kalau nggak salah kejadiannya nggak jauh dari waktu dia rep-repan itu sih. Buat aku ya kalau sampai diangkat itu udah scary banget sih, apalagi anaknya tuh sering lihat gitu kan. Tapi anak ini ngeliat tuh nggak takut gitu. Sampai sekarang anaknya masih suka lihat sih sesekali gitu. Misalkan kayak pernah nih istrinya biasanya nganterin anaknya sekolah nih, terus pulangnya kan jemput lagi. Nah pas jemput biasanya kan istrinya suka buka pintu terus bilang kamu masuk dulu ya, ngomong ke anaknya dia mau parkirin motor gitu ke dalam garasi. Kebetulan garasinya tuh yang ada yang sisi luar, ada yang sisi dalam yang ditutup gitu. Nah dia mau parkirin ke dalam motornya, terus anaknya tuh sempet diem gitu di pintu lama. Dan dia sempet dong akhirnya abis parkirin dia balik, kok anaknya nggak masuk. Dia bilang, loh kok kamu nggak masuk? Terus dia bilang itu ada omnya ngalangin pintu. Itu agak horor sih menurut aku ya, tapi ya kadang tuh namanya anak kecil tuh ada hal-hal yang mereka emang belum bisa ngebedain kalau itu bukan manusia gitu. Ya so far sih yang dia alamin sih sebenarnya banyak sih. Ibunya juga pernah lagi masak malam-malam kalau nggak salah waktu masih tinggal di rumah itu ya, lihat kayak ada yang lewat-lewat gitu. Tapi sebenarnya sih dari dianya tetap betah di situ karena emang rumahnya udah lama ditinggalin dan rumahnya emang strategis banget sih, jujur aja tempatnya mau kemana-mana tuh nggak susah. Ditambah lagi untuk kalau ada apa-apa, kebetulan di sekitar situ ada rumah mertuaku sama rumah budenya suamiku nih, kakaknya ibu mertua yang satunya lagi. Jadi kayak istrinya kalau misalkan sendirian ada apa-apa tuh gampang deh yang nolongin gitu. Oke. Untuk cerita horor aku kemarin yang aku dapet cerita Mas S sampai di sini dulu ya, karena emang Mas S ini bilang ke aku ceritanya nggak usah banyak-banyak ya, yang ini aja. Sebenarnya sih banyak karena dia kan tinggal di rumah itu udah lama, tapi dia nggak mau terlalu gimana-gimana gitu karena ya aku ngerti juga sih kita harus ngejagain privasi lah kan, nggak semua narsum mau di share untuk personalnya. Makasih yang udah nonton. Aku ingetin lagi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi kalian. Terus, kalau ada yang punya cerita horor, mau aku ceritain boleh DM aku ke IG di @mistutu, MISSTUTUK, atau boleh email ke istritukangjajan@gmail.com. Boleh, feel free aja nih. Ntar aku kasih di bawah ya email sama IG aku apa, silahkan kalau mau DM feel free aja. Tapi kalau aku balasnya slow respon, aku minta maaf ya. Oke, makasih. Jangan lupa
Jangan lupa subscribe juga. Ingat loh, kalau udah 10.000 subscriber, aku bakalan cerita teror pocong yang dialamin sama mamaku hampir 40 hari. Sama boleh ya kalau ada beberapa kritik dan saran, mungkin feel free aja gitu. Kasih, jangan lupa. Karena aku si istri tukang jajan, karena kita para istri pasti pada jajan. Ciao.